Kita sekarang menyelidiki Wahyu pasal 15. Di Wahyu pasal 14, dengan buah anggur yang diinjak-injak dan pemerasan itu, dan darah yang mengalir dari kilangan itu sampai kekang kuda sejauh 1.600 stadia. Dengan sisipan itu, kita membaca sisipan yang terakhir di kitab Wahyu. Sekarang, pasal 15 menyiapkan kita untuk ketujuh cawan dan murka Allah yang menyertai ketujuh cawan. Pasal 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di surga, besar dan mengherankan. 7 malaikat yang mempunyai 7 malapetaka yang terakhir. Karena dengan itu terselesailah murka Allah. Ini 7 malapetaka yang terakhir. Kita mengingat rantai susunan struktur kitab Wahyu. Bahwa semula 7 segel. Segel yang terakhir isinya bukan murka Allah, isinya 7 sangkakala. Sangkakala yang terakhir isinya bukan murka Allah, tetapi yang akan kita baca di pasal 16, 7 cawan ini. Jadi 7 cawan murka ini adalah yang terakhir. Ayat 2. Dan aku melihat sesuatu seperti lautan kaca dicampuri api. Dan mereka yang menang atas binatang itu dan atas patungnya dan atas bilangan namanya, mereka berdiri di atas lautan kaca itu. Mereka mempunyai kecapi dari Allah. Di dalam pasal 7 ayat 9 sampai 17, Yohanes melihat rombongan besar itu, orang yang keluar dari tribulasi, yang juga berkemenangan atas binatang itu, dan menyembah Allah. Dan sesudah itu, 7 sangkakala ditiupkan. Demikian juga di sini penyembahan mendahului murka. Dan ada pola seperti itu di kitab Wahyu. Di sini ditulis mereka yang menang atas binatang itu dan atas patungnya dan atas bilangan namanya. Mereka menang atas binatang itu. Mereka menang atas antikristus. Kita sudah membaca bagaimana mereka menang. Mereka menang dengan percaya pada Injil, dengan memberitakan Injil, dan dengan memberitakan Injil sampai mati, tidak takut mati memberitakan Injil. Dengan itu mereka menang. Kata menang ini, nekao, juga dipakai di dalam pasal 2 dan 3. Kita juga boleh menjadi orang yang menang. Asal kita hidup sesuai kehendak Allah. Tidak hidup yang tidak berkenan, tidak melakukan yang tidak berkenan, supaya besok tidak mengalami disiplin Tuhan, tetapi menerima apa yang dijanjikan kepada orang yang menang. Di sini mereka menang atas binatang itu. Ini adalah orang yang setia sampai mati, memberitakan Injil, dan tidak menerima tanda 666 di tangan kanan atau di dahi. Mereka menang. Tapi kita juga boleh menang. Di sini kita melihat bahwa mereka ini mati syahid oleh karena penganiayaan binatang itu. Ada juga yang mati syahid dan mereka menang. Ada juga yang mati syahid bagi Kristus, mati syahid tapi bukan di tangan binatang itu. Mereka juga menang. Ada juga orang yang setia sampai mati, yang
hidup setia mengasihi Kristus yang juga menang. Semuanya menang. Tetapi ini diceritakan di sini adalah yang menang di dalam penganiayaan antikristus, setia sampai mati, bahkan mereka mati syahid. Di sini ditulis bahwa mereka berdiri di atas lautan kaca itu. Kata di atas dalam bahasa Yunani adalah kata epi, preposisi epi. Epi sering berarti di atas, tetapi kadang juga epi boleh berarti di samping. Sehingga kita sebenarnya tidak tahu apakah mereka berdiri di atas lautan itu atau di samping lautan itu. Memang bahasa Yunani di situ kurang jelas. Dan sekali lagi mereka menerima kecapi dari Allah. Kecapi itu kitara. Itu sebenarnya itu kita mengingat bahwa kitara kecapi ini adalah gitar. Sebelum gitar punya leher dan fret itu, dan senarnya, talinya lebih banyak, boleh sampai 30 tali, 30 senar. Mereka yang menang ini adalah mati syahid. Morris menjelaskan bahwa hari ulang tahun dari kemati syahidan orang dirayakan sebagai hari kemenangan dari si Anu ini. Si Anu itu hari kemenangan Polikarpus adalah hari ulang tahun dari tanggal kemati syahidan Polikarpus. Mereka paham bahwa orang mati syahid menang. Mereka memahami kitab Wahyu. Ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah itu dan nyanyian anak domba itu. Mereka berkata, besar dan ajaiblah perbuatanmu, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benarlah cara-caramu, Raja bangsa-bangsa. Lihatlah kesejaran susunan pujian nyanyian mereka. Besar dan ajaiblah perbuatanmu, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benarlah cara-caramu, Raja bangsa-bangsa. Ini sesuai dengan pola puisi di Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Ya, indahlah nyanyian pujian mereka. Ada dua nyanyian Musa. Ada nyanyian Musa di Keluaran pasal 15. Musa merayakan kemenangan di situ. Ada juga di Ulangan 32, di mana Musa bernyanyi sebelum dia meninggal. Rupanya, nyanyian Musa di Keluaran pasal 15 adalah pola atau dasar dari nyanyian Musa di sini. Ditulis, nyanyian Musa hamba Allah itu dan nyanyian anak domba itu. Tetapi kata dan dalam bahasa asli adalah kata kai. Kai sering dan sering kai berarti dan. Kai juga boleh berarti yaitu. Sehingga mungkin terjemahan yang tepat adalah nyanyian Musa hamba Allah itu, yaitu nyanyian anak domba itu. Sehingga ada satu nyanyian, tetapi ini agak samar-samar dan kurang jelas dalam bahasa aslinya. Kita mengingat bahwa anak domba itu juga menang. Memang dia berkata dalam pasal 3 ayat 21, kepada yang menang akan kuberikan kepadanya duduk bersama-sama di atas takhtaku, sama seperti aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Tuhan Yesus juga, anak domba itu juga menang. Dia menang di atas kayu salib. Nyanyian itu diteruskan, siapakah tidak menakuti Engkau, Tuhan, dan mempermuliakan namamu, karena Engkau sendiri kudus, sehingga segala manusia akan datang dan akan menyembah di depan-Mu, karena perbuatan-perbuatan-Mu yang benar telah dinyatakan. Ya, mereka
menyembah Tuhan Allah sebelum ada hukuman 7 cawan. Ayat 5. Dan sesudah hal-hal ini aku melihat, dan bait suci, yaitu kemah kesaksian, dibuka di surga. Ya, menariklah bahwa bait suci juga disebut kemah kesaksian. Bait suci itu dibuka di surga, karena hukuman cawan ini sama seperti sebelumnya hukuman segel dan sesudah itu hukuman sangkakala dan di dalam pasal 16 nanti hukuman cawan semua berasal dari Allah. Ayat 6. Dan 7 malaikat itu yang mempunyai ketujuh malapetaka keluar dari bait suci. Mereka berpakaian linan murni berkilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang emas. Di dalam terjemahan baru ditulis berpakaian lenan yang putih, bersih, dan berkilau-kilauan. Tetapi bahasa Yunani, bahasa aslinya, tidak memakai kata putih di sini. Jelas, ya, kita menduga bahwa pakaian malaikat memang putih. Tetapi di kitab Wahyu, di ayat ini, dan di sepanjang kitab Wahyu, kita tidak membaca bahwa malaikat berpakaian putih. Di sini, malaikat itu berpakaian linan murni berkilauan. Mengapa? Mengapa tidak dikatakan bahwa malaikat berpakaian putih? Karena di kitab Wahyu, pakaian putih adalah khusus dan khas. Mereka yang menang. Seperti kita membaca dalam pasal 2 dan pasal 3. Mereka akan berjalan dengan aku berpakaian putih. Kita melihat bahwa 7 malaikat itu keluar dari bait suci. Sekali lagi ditekankan bahwa hukuman yang mereka bawa berasal dari Allah. Ayat 7. Dan salah satu dari keempat makhluk memberikan kepada ketujuh malaikat 7 cawan emas penuh murka Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Kata cawan dipakai di sini aslinya fiale. Fiale menceritakan cawan yang boleh misalnya dipakai di bait suci, tetapi juga mereka pada masa Yohanes, mereka minum anggur dari cawan itu. Mereka minum anggur dari cawan itu. Apakah ini berkaitan dengan anggur murka Allah yang diceritakan di dalam penyisipan itu di pasal 14? Ya, kurang jelas. Tetapi mungkin inilah anggur murka Allah yang diceritakan di dalam pasal 14. Ayat 8. Dan bait suci itu dipenuhi asap dari kemuliaan Allah dan dari kuasanya. Dan tidak seorang pun dapat masuk ke dalam bait suci itu sampai selesailah ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Sekali lagi jelas bahwa malapetaka itu, hukuman itu berasal dari Allah. Asap sering dikaitkan dengan takhta Allah seperti di dalam Keluaran pasal 19 ayat 18 atau Yesaya pasal 6 ayat 4. Kita tidak tahu mengapa mereka tidak dapat masuk ke dalam bait suci itu sampai terselesailah. Mungkin karena beratnya, karena dahsyatnya murka Allah ini. Tetapi tidak jelas mengapa tidak seorang pun dapat masuk ke dalam bait suci itu sampai selesailah ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Demikian pasal 15, semuanya persiapan untuk 7 malapetaka yang terakhir
7 malapetaka cawan itu. Nanti pasal 16 menceritakan tumpahnya 7 cawan itu.